bakti menggunakan ilmu saya ya untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi tentang cekal, memang tadi kami dapat penjelasan bahwa saya masih cekal ya, karena selanjutnya setelah ini maka memang kita memasuki proses sidang ya. Itu sidang pembuktian yang luar biasa teman-teman ya, karena kami saat ini juga tersangka begitu ya, dan kami juga harus melanjutkan proses persidangan. Apa proses persidangan itu bagi kami? Itu kesempatan bagi kita untuk menegakkan kebenaran, justru menegakkan kebenaran dan keadilan. Proses hukum yang nanti akan kami berdua jalani akan berjalan dengan baik. Apa selanjutnya nanti akan melanjutkan penulisan buku baru gitu kan? Ya, jadi saya memang sekarang sudah menyelesaikan buku saya, ada sekitar 7 buku ya, yang insya Allah akan segera terbit. Insya Allah itu adalah buku-buku yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Ya, kalau mengenai ijazah memang sudah dari dulu ya, saya sudah sampaikan bahwa tugasnya sudah selesai. Ya, penelitian saya sudah selesai. Jadi sekarang saya akan meneruskan dengan penelitian saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah fundamental, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi tugas saya masih banyak ya, teman-teman semuanya ya. Dan alhamdulillah dengan hari ini maka sudah longgar waktu bagi saya untuk berdharma bakti menggunakan ilmu saya ya untuk kepentingan masyarakat luas. Lagi nanti sambil nunggu jadwal sidang, mungkin apa yang ingin Bunda lakukan? Ya, saya terus ya dengan kegiatan aktivitas saya, tur ke seluruh Indonesia, ya, tur ke seluruh masyarakat. Saya membangun kesehatan masyarakat, ya. Saat ini juga concern saya ada 20 juta masyarakat Indonesia yang sekarang ini sedang menghadapi penyakit yang mematikan, yaitu penyakit diabetes. Dan itulah inti disertasi saya ya. Jadi saya sudah berniat ya, apabila saya dibebaskan dari peristiwa ini, maka insya Allah saya akan ke seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan informasi agar masyarakat Indonesia bertambah sehat. Oh ya, jadi tentang cekal, memang tadi kami dapat penjelasan bahwa saya masih cekal ya, karena selanjutnya setelah ini maka memang kita memasuki proses sidang ya. Itu sidang pembuktian yang luar biasa teman-teman ya, karena oh ya, artinya gini, dengan sidang itu maka ada kesempatan bagi kita untuk betul-betul membuktikan ya kebenaran itu bisa tegak melalui sidang ya, insya Allah. Berarti ya sendiri dari Mas Ray, mohon maaf ini masih cekal itu untuk sampai dengan sidangnya atau bagaimana? Ya, jadi selama sidang kami memang masih dicekal, itu nggak masalah ya, karena memang itu bagian dari law enforcement ya, bagian dari penegakan hukum ya. Saya rasa itu fair ya, karena memang kami saat ini juga tersangka begitu ya, dan kami juga harus melanjutkan proses persidangan. Apa proses persidangan itu bagi kami? Itu kesempatan bagi kita untuk menegakkan kebenaran, justru menegakkan kebenaran dan keadilan. Insya Allah sidang yang akan kami jalani ya, mudah-mudahan ya kita doa sama-sama ini. Apapun tidak ada sidang kita alhamdulillah, ada sidang juga kita alhamdulillah. Pokoknya insya Allah kami berdua siap. Jalannya aja ya. Ya, jalanin aja. Dulu kan ada rencana juga mau ke Jepang gitu Bun, untuk membuktikan ijazahnya Rismond yang palsu itu Bun. Itu gimana kelanjutannya Bun? Oh, kalau itu ya nanti memang sesuai dengan kebutuhan juga ya. Ada beberapa orang kan sudah membuktikan ya tentang kepalsuan dari gelar tersebut ya sudah, itu kan sudah jadi tugasnya yang bersangkutan ya, tinggal dan kemudian kan juga sudah ada laporan polisinya. Kita lihat aja nanti dari proses persidangan yang berlanjut terhadap dugaan kepalsuan dari gelar dari RHS ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya dan Mas Roy bebas dari ancaman tahanan ya. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 19 Juni 2026 itu ketika kami sesuai prosedur dari Polda, kami diperiksa ya, dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Ternyata pada waktu itu kami dinyatakan tidak boleh pulang ya, karena ternyata tanpa kami sadari dengan perjuangan kami tidak sehat ya, sehingga kami harus dirawat inap. Dan sesuai dengan yang sudah disepakati antara Polda dengan Kejaksaan bahwa
menyampaikan kepada kami berdua, apalagi dengan kondisi saya diinfus ya, saya ada masuk obat beberapa yang memang kondisi saya tidak baik ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kami tetap di rumah sakit ya sampai pada waktu pelimpahan yang diputuskan di jam 7 hari ini ya, Senin 22 Januari 2020. Tetapi ada sebuah situasi yang sedikit dramatis ya. Semalam di tanggal 21 Januari 2026 tiba-tiba ya ketika kami istirahat ya, saya diberikan obat penenang ya sehingga saya tidur jam 9, jam 10 atau jam 22 malam saya dibangunkan dengan informasi bahwa malam itu juga saya mesti ke Polda, artinya saya mesti ke tahanan ya. Padahal kondisi saya waktu itu masih dalam keadaan terinfus dan sangat lemas, demikian juga dengan Pak Roy Suryo karena tekanan darahnya masih tinggi. Nah, cukup lumayan insidennya ya, karena mereka tetap bersikeras agar tegak prosedurnya ya, dan tidak jadi ada dari rumah sakit kemudian ke Kejaksaan. Tapi jam 10 malam itu juga mereka mengubah skenario untuk pemindahan kami beserta barang bukti itu bukan di Kejaksaan, dari rumah sakit ke Kejaksaan, tapi dari Polda ke Kejaksaan. Nah, mereka sedikit memaksa dan kemudian karena saya dokter juga dan alhamdulillah juga Karungkit ya dari Rumah Sakit Kramat Jati juga menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan untuk diketahui semua ya, bahwa pasien boleh keluar itu cuma atas dua hal. Satu, pasien secara medis dinyatakan sembuh, atau pulang paksa atas kemauan pasien, bukan kemauan pihak lain. Jadi apabila Polda memaksa kami keluar dari rumah sakit, padahal kami berdua itu masih dalam keadaan sakit, ya itu menyalahi Undang-Undang Kesehatan, ya, karena memaksa orang sakit keluar dari rumah sakit, ya itu selain sangat membahayakan, mengancam jiwa kami, juga itu suatu presiden yang tidak baik, melanggar undang-undang. Nah, dengan diskusi yang cukup alot, ya, alhamdulillah kami diizinkan untuk beristirahat dan kemudian kami disiapkan ya sekitar pukul 7 kami dibawa ke Polda Metro Jaya, dan kemudian dari Polda Metro Jaya kami dibawa ke Kejaksaan ini. Demikian ya teman-teman. Terima kasih ya. Ini sebuah insiden yang harus dipahami. Satu pertanyaan lagi, S3-nya lanjut nggak Bu? Lanjut. Insya Allah. Ya ini juga saya juga sangat apresiat ya kepada Polda Metro Jaya ya, untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya ditangkap itu pukul 6 pagi, setengah 6 malah, pukul 6 kurang saya ditangkap di hari Jumat 19 Juni 2026, tepat ya di rumah, tepat pada waktu saya akan ujian di jam 8 ya, saya ditangkap waktu itu ya. Tentu saja secara mentally, moral dan sebagainya saya cukup terganggu ya, tapi saya minta izin kepada Polda, saya minta izin untuk tetap ujian di jam 8 by Zoom. Alhamdulillah mereka izinkan, bahkan mereka memberikan fasilitas kepada saya, ruangan tersendiri. Alhamdulillah saya bisa ujian. Nah, alhamdulillah lagi saya masih harus menempuh 2 kali ujian lagi ya teman-teman ya, untuk bisa selesai sah memegang gelar doktor asli dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2 ini. Kalau sampai saya ditahan, tentu saja kedua proses itu akan sangat rumit. Nah, alhamdulillah saya juga senang sekali karena hari ini saya bebas sehingga saya bisa menyelesaikan menunaikan ujian disertasi saya untuk 2 kali lagi. Mohon doanya teman-teman.